Vietnam bukan sekadar tujuan wisata biasa. Dengan keindahan alam, penduduk yang ramah, wanita cantik, dan makanan yang menggugah selera, negara ini benar-benar menarik untuk dijelajahi. Terletak di bagian paling timur Asia Tenggara, Vietnam punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Dua kota yang paling terkenal di sini adalah Ho Chi Minh City, atau biasa juga disingkat HCMC, dan Hanoi, yang sama-sama memiliki pesonanya sendiri. Hanoi, yang terletak di tepian Sungai Mekong, telah menjadi ibu kota Vietnam selama lebih dari 1000 tahun, menyimpan begitu banyak sejarah dan budaya. Tapi, kalau kamu benar-benar ingin menikmati pengalaman tak terlupakan di Vietnam, ada satu hal penting: pahami nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan masyarakat lokal. Salah langkah sedikit bisa saja perjalanan kamu berubah dari menyenangkan jadi kurang nyaman. Makanya, tetaplah bersama kami di video ini. Kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan Vietnam, sekaligus membahas larangan dan hal-hal yang sebaiknya kamu hindari selama berada di sana. Jangan sampai kelewatan ya. Menghormati aturan saat mengunjungi pagoda atau kuil di Vietnam itu penting banget loh. Di luar tempat-tempat keagamaan, pakaian sehari-hari mungkin lebih santai. Tapi kalau mau masuk ke kuil, ada baiknya berpakaian lebih konservatif. Semakin sedikit kulit yang terlihat, semakin baik. Pilihlah rok atau celana yang panjangnya sampai di bawah lutut. Kalau pakai rok bukan pilihanmu, pastikan celana yang kamu pakai nggak ketat. Selain itu, usahakan bahu tetap tertutup dan hindari baju dengan leher rendah. Ada juga hal-hal yang harus kamu perhatikan soal perilaku. Misalnya, jangan berciuman atau berpelukan di depan umum. Itu dianggap kurang sopan. Tapi, kalau sekadar bergandengan tangan, itu nggak menjadi masalah. Soal air minum, hati-hati ya. Di Vietnam ada praktik menggunakan kembali botol bekas yang diisi ulang dengan air keran untuk dijual lagi. Jadi, pastikan kamu membeli air minum dari merek terpercaya atau bawa botol sendiri untuk diisi ulang di tempat yang aman. Nah, ada satu kebiasaan unik lagi. Melepas sepatu sebelum masuk ke rumah seseorang adalah hal yang wajib dilakukan di Vietnam. Jadi, pastikan kamu siap dengan kaos kaki bersih kalau mau berkunjung ke rumah penduduk lokal. Bicara soal menyeberang jalan, ini adalah seni tersendiri di Vietnam. Lalu lintas di sini nggak akan berhenti untuk siapapun. Jadi kamu harus berani ambil inisiatif. Langkahkan kaki perlahan, mantap, dan penuh percaya diri ke arah yang kamu tuju. Lakukan kontak mata dengan pengemudi untuk memastikan mereka sadar kamu akan menyeberang. Soal transportasi, Vietnam punya reputasi suka mengakali wisatawan. Untuk menghindari ini, gunakan aplikasi seperti Grab atau Uber. Tarif yang kamu lihat di aplikasi biasanya lebih adil dan transparan. Ingat juga, banyak pengemudi taksi di Vietnam nggak bisa berbahasa Inggris, jadi siap-siap dengan kemungkinan miskomunikasi. Terakhir, sebelum menawar harga barang atau jasa, pastikan kamu tahu nilai tukar mata uang yang berlaku. Ini akan menghindarkan kamu dari salah hitung dan potensi kerugian. Dengan mengikuti tips ini, kamu pasti bisa menikmati perjalanan di Vietnam dengan lebih nyaman dan aman. Memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa lokal di Vietnam bisa jadi kartu as, terutama saat kamu ingin menegosiasikan harga. Salah satu trik pintar yang sering digunakan adalah memulai tawar-menawar dengan menurunkan harga hingga 50% dari yang ditawarkan. Kalau beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan diskon hingga 75%. Tapi ingat, tetap ramah dan santai saat menawar ya. Ngomong-ngomong soal pengalaman di Vietnam, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba makanan lokal mereka yang luar biasa. Salah satu hidangan paling populer adalah pho, mie berkuah yang dimasak dengan kaldu tulang yang kaya rasa. Hidangan ini adalah simbol kuliner Vietnam yang nggak boleh kamu lewatkan. Selain makanan, ada juga tradisi yang sangat penting di Vietnam, yaitu Tết Nguyên Đán, atau lebih dikenal sebagai Tet. Ini adalah perayaan Tahun Baru Imlek dan dianggap sebagai hari libur terpenting di Vietnam. Bayangkan saja, Tet ini seperti gabungan antara Thanksgiving, Natal, dan Tahun Baru sekaligus. Selama Tet, orang-orang akan pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga.
yang biasanya membuat hotel dan transportasi penuh sesak. Perayaan Tet berlangsung selama 9 hari penuh, dan pada periode ini, sebagian besar bisnis lokal akan tutup. Jadi, kalau kamu berencana ke Vietnam, mungkin sebaiknya hindari bepergian saat Tet, kecuali kamu memang ingin menikmati suasana perayaan tradisional mereka. Kalau tidak, kamu mungkin kesulitan memanfaatkan waktu perjalananmu secara maksimal. Budaya Vietnam juga punya tahayul unik yang menarik loh. Misalnya, beberapa pemilik toko percaya bahwa jumlah uang yang dibelanjakan pelanggan, atau bahkan nama pelanggan, bisa menjadi prediksi bagaimana bisnis mereka akan berjalan sepanjang hari. Dalam hal sapaan, masyarakat Vietnam umumnya saling menyapa dengan cara bergandengan tangan sambil membungkukkan badan sedikit. Tapi, di kota-kota besar, beberapa pria mulai mengadopsi kebiasaan berjabat tangan ala barat. Pelukan? Itu biasanya hanya dilakukan antara anggota keluarga dekat. Wanita Vietnam jarang berjabat tangan, baik dengan sesama wanita maupun dengan pria Vietnam. Tapi kalau pria itu adalah orang asing, kebiasaan ini jadi lebih diterima. Hati-hati juga dengan beberapa trik yang mungkin dilakukan penduduk lokal. Misalnya, kamu bisa saja ditipu untuk membayar lebih mahal saat menyewa sepeda motor. Kalau ada orang menawarkan perbaikan sepatu di pinggir jalan, lebih baik kamu tolak saja dan lanjutkan perjalananmu. Oh iya, di Vietnam, orang lanjut usia sangat dihormati. Jadi, pastikan untuk selalu menyapa yang tertua dalam kelompok terlebih dahulu. Ini adalah salah satu cara menunjukkan rasa hormat yang sangat dihargai di budaya mereka. Vietnam adalah negara yang sangat ramah terhadap orang asing, termasuk orang Amerika. Di daerah pedesaan, kamu mungkin akan sering diperhatikan oleh penduduk setempat. Bahkan anak-anak sering berteriak Ung Te, yang berarti tuan orang barat, atau Cho Te, yang artinya nyonya orang barat. Anak-anak juga suka menyentuh lengan orang asing, terutama kalau ada bulu di sana. Hal yang mungkin bagi mereka cukup unik. Orang Vietnam Utara biasanya lebih sopan, bijaksana, dan pendiam, sementara orang Vietnam Selatan cenderung lebih terbuka, supel, dan kadang agak blak-blakan. Tapi satu hal yang pasti, mereka sangat menghormati tamu. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat soal etika di Vietnam. Jangan pernah kehilangan kesabaran, bertolak pinggang, atau menyilangkan tangan di dada. Itu dianggap tidak sopan, apalagi jika kamu berbicara dengan nada keras atau gestur berlebihan, terutama bagi wanita. Kalau ingin menunjukkan rasa hormat, tundukkan kepala sedikit dan hindari menatap langsung ke mata orang yang lebih tua atau atasan. Tahun baru di Vietnam atau Tet adalah momen besar. Semua yang kamu lakukan selama Tet diyakini akan memengaruhi keberuntunganmu selama setahun ke depan. Jadi, hindari orang-orang yang sedang berduka dan jangan berkunjung ke rumah siapapun tanpa undangan. Diskusi tentang masalah seksual atau pertanyaan pribadi seperti berapa umurmu atau sudah menikah sebaiknya dihindari. Tapi lucunya, orang Vietnam sering menanyakan hal itu kepada orang asing. Jika kamu berusia di atas 30 tahun dan masih lajang, ada baiknya kamu memutihkan sedikit kebenaran dengan mengatakan bahwa kamu sudah menikah. Kalau tidak, mereka mungkin akan merasa kasihan kepadamu. Wanita Vietnam sering dianggap sebagai salah satu yang tercantik di dunia. Mereka memiliki ciri fisik yang memikat, ditambah dengan pesona bawaan. Mereka pendiam namun percaya diri, feminin tapi juga kuat, lembut tapi bisa tegas. Wanita Vietnam bisa menjadi pasangan yang penuh kasih dan mandiri dalam waktu yang bersamaan. Namun, jangan pernah bertengkar dengan mereka. Sifat manis dan kelembutan mereka bisa hilang dalam sekejap, dan kamu pasti akan menyesalinya. Saat ini, TikTok sangat populer di Vietnam. Kamu bisa melihat setidaknya satu orang perempuan menggunakan TikTok hanya dengan berjalan di jalan selama 20 menit. Sayangnya, ini juga membawa beberapa tantangan baru. Beberapa gadis muda menjadi lebih kasar dan suka mengomentari penampilan orang lain. Kalau kamu sedikit gemuk, jangan kaget kalau ada yang menjelekkanmu di belakang. Jadi kesimpulannya, Vietnam adalah negara yang penuh warna dan budaya yang unik. Selalu ingat untuk bersikap sopan, menghormati tradisi, dan menikmati pengalaman luar biasa yang ditawarkan negara ini. Semakin kamu memahami budayanya, semakin kamu bisa menikmati perjalananmu di sana.
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.